Baik, saya akan mendongeng dengan judul dongeng yang saya bawakan, Legenda Asal Mula Kolam Sampuraga. Pada zaman dahulu kala, di daerah Padang Bolak, hiduplah di sebuah gubuk reot seorang janda tua bersama dengan anak laki-lakinya bernama Sampuraga. Meskipun hidup miskin, mereka tetap saling menyayangi. Untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya, mereka bekerja sebagai tenaga upahan di ladang milik orang lain. Keduanya sangat rajin dan jujur, sehingga banyak orang kaya yang senang dan suka terhadap mereka. Pada suatu siang, Sampuraga bersama majikannya beristirahat di bawah sebuah pohon yang rindang setelah bekerja sejak pagi. Sambil menikmati makan siang, mereka berbincang-bincang dalam suasana akrab. Seakan tidak ada jarak antara majikan dan buruh. "Wahai Sampuraga, usiamu masih sangat muda. Kalau boleh saya menyarankan, sebaiknya kamu pergi ke sebuah negeri yang sangat subur dan penduduknya hidup makmur." "Negeri manakah yang Tuan maksud?" "Negeri Mandailing namanya. Di sana rata-rata penduduknya memiliki sawah dan ladang. Mereka juga sangat mudah mendapatkan uang dengan cara mendulang emas di sungai karena tanah di sana memiliki kandungan emas." Keterangan sang majikan itu melambungkan impian Sampuraga. "Sebenarnya saya sudah lama bercita-cita ingin pergi merantau untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Saya ingin membahagiakan ibu saya." "Cita-citamu sungguh mulia, Sampuraga. Kamu memang anak yang berbakti." Sepulang dari bekerja di ladang majikannya, Sampuraga kemudian mengutarakan keinginannya tersebut kepada ibunya. "Bu, Raga ingin pergi merantau untuk mencari pekerjaan yang lebih baik. Raga ingin mengubah nasib kita yang sudah lama menderita ini." "Kemanakah engkau akan pergi, anakku?" "Ke negeri Mandailing, Bu. Pemilik ladang itu memberitahu Raga bahwa penduduk di sana hidup makmur dan sejahtera karena tanahnya sangat subur." "Pergilah, anakku. Meskipun ibu sangat khawatir kita tidak bisa bertemu lagi karena usia ibu sudah semakin tua. Tapi ibu tidak memiliki alasan untuk melarangmu pergi. Ibu minta maaf karena selama ini ibu tidak pernah membahagiakanmu, anakku." "Terima kasih, Bu. Raga pergi dan Raga akan berjanji akan segera kembali jika Raga sudah berhasil." "Doakan Raga ya, Bu." "Iya, anakku. Siapkanlah bekal yang akan kamu bawa." Setelah mendapat doa restu dari ibunya, Sampuraga segera mempersiapkan segala sesuatunya. Keesokan harinya, Sampuraga berpamitan kepada ibunya. "Bu, Raga berangkat. Jaga diri ibu baik-baik. Jangan terlalu banyak bekerja keras." "Ya, berhati-hatilah di jalan. Jangan lupa cepat kembali jika sudah berhasil." Sebelum meninggalkan gubuk reotnya, Sampuraga mencium tangan ibu yang sangat disayanginya itu. Suasana haru pun menyelimuti hati anak dan ibu yang akan berpisah itu. Tak terasa air mata keluar dari kelopak mata sang ibu. Sampuraga pun tidak bisa membendung air matanya. Ia kemudian merangkul ibunya. Sang ibu pun membalasnya dengan pelukan erat. Kemudian, "Sudahlah, anakku. Jika Tuhan menghendaki, kita akan bertemu kembali." Setelah itu, berangkatlah Sampuraga meninggalkan ibunya seorang diri. Berhari-hari sudah Sampuraga berjalan kaki menyusuri hutan belantara dan melewati beberapa perkampungan. Suatu hari, sampailah ia di kota kerajaan Pidoli Mandailing. Ia sangat terpesona melihat negeri itu. Penduduknya ramah tamah, masing-masing mempunyai rumah dengan bangunan yang indah beratapkan ijo. Sebuah istana berdiri megah di tengah-tengah keramaian kota. Candi yang terbuat dari batu bata terdapat di setiap sudut kota. Semua itu menandakan bahwa penduduk di negeri itu hidup makmur dan sejahtera. Di kota itu, Sampuraga mencoba melamar pekerjaan. Lamaran pertama pun langsung diterima.
Ia bekerja pada seorang pedagang yang kaya raya. Sang majikan sangat percaya kepadanya, karena ia sangat rajin bekerja dan sangat jujur. Sudah beberapa kali sang majikan menguji kejujuran Sampuraga, ternyata ia memang pemuda yang sangat jujur. Oleh karena itu, sang majikan ingin memberinya modal untuk membuka usaha sendiri. Dalam waktu yang singkat, usaha dagang Sampuraga berkembang dengan sangat pesat. Keuntungan yang diperolehnya ia tabung untuk menambah modalnya. Sehingga usahanya semakin lama semakin maju. Tak lama kemudian, ia pun terkenal sebagai pengusaha muda yang kaya raya. Sang majikan sangat senang melihat keberhasilan Sampuraga. Ia berkeinginan menikahkan Sampuraga dengan putrinya yang terkenal paling cantik di wilayah kerajaan Pidoli. "Raga, engkau adalah anak yang baik dan rajin. Maukah engkau aku jadikan menantuku?" "Dengan senang hati, Tuan. Hamba bersedia menikah dengan putri Tuan yang cantik jelita itu." Pernikahan mereka diselenggarakan secara besar-besaran sesuai acara Mandailing. Persiapan mulai dilakukan 1 bulan sebelum acara tersebut diselenggarakan. Puluhan ekor kerbau dan kambing yang disembelih disediakan. Gordang sambilan dan gordang boru yang terbaik juga dipersiapkan untuk menghibur para undangan. Berita tentang pernikahan yang meriah itu telah tersiar sampai ke pelosok-pelosok daerah. Seluruh warga telah mengetahui berita itu termasuk ibu Sampuraga. Perempuan tua itu hampir tidak percaya jika anaknya akan menikah dengan seorang gadis bangsawan, putri seorang pedagang yang kaya raya. Tidak mungkin anakku akan menikah dengan putri bangsawan yang kaya, sedangkan ia adalah anak seorang janda miskin. Barangkali namanya saja yang sama. Begitulah terlintas di pikiran sang ibu. Walaupun masih ada keraguan dalam hatinya, ibu tua itu ingin memastikan berita yang telah ia terima. Setelah mempersiapkan bekal secukupnya, berangkatlah ia ke negeri Mandailing dengan berjalan kaki untuk menyaksikan pernikahan anak satu-satunya itu. Setibanya di wilayah kerajaan Pidoli, tampaklah sebuah keramaian dan terdengar pula suara gordang sambilan bertalu-talu. Dengan langkah terseok-seok, nenek tua itu mendekati keramaian. Alangkah terkejutnya ketika ia melihat seorang pemuda yang sangat dikenalnya sedang duduk bersanding dengan seorang putri yang cantik jelita. Pemuda itu adalah Sampuraga, anak kandungnya sendiri. Oleh karena rindu yang sangat mendalam, ia tidak bisa menahan diri. Tiba-tiba ia berteriak memanggil nama anaknya. "Sampuraga!" Sampuraga sangat terkejut mendengar suara yang tidak asing di telinganya. Tidak mungkin itu suara ibu. Ia berpikir, namun sambil mencari sumber suara itu di tengah-tengah keramaian. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba seorang nenek tua berlari mendekatinya. "Sampuraga, anakku, ini aku ibumu, nak," seru nenek tua itu sambil mengulurkan kedua tangannya hendak memeluk Sampuraga. Sampuraga yang sedang duduk bersanding dengan istrinya bagai disambar petir. Wajahnya tiba-tiba berubah menjadi merah membara, seakan terbakar api. Ia sangat malu kepada para undangan yang hadir, karena nenek tua itu tiba-tiba mengakuinya sebagai anak. "Hei perempuan jelek, enak saja kamu mengaku-ngaku sebagai ibuku. Aku tidak punya ibu jelek seperti kamu. Pergi dari sini, jangan mengacaukan acaraku," kata Sampuraga. "Sampuraga, anakku. Aku ini ibumu, nak, yang telah melahirkan dan membesarkanmu. Kenapa kamu melupakan ibu? Ibu sudah lama sekali merindukanmu. Rangkullah ibu, nak." "Tidak, kau bukan ibuku. Ibuku sudah lama meninggal dunia. Algojo, usir nenek tua ini," perintah Sampuraga. Hati Sampuraga benar-benar sudah tertutup. Ia tega sekali mengusir ibunya sendiri. Semua undangan yang menyaksikan kejadian itu menjadi terharu, namun tak seorang pun yang berani menengahinya. Perempuan tua yang malang itu kemudian diseret oleh 2 orang sewaan Sampuraga untuk meninggalkan pesta itu. Dengan derai air mata, perempuan tua itu berdoa, "Ya Tuhan, jika benar pemuda itu adalah Sampuraga,
Berilah ia pelajaran. Ia telah mengingkari ibunya sendiri. Seketika itu juga, tiba-tiba langit diselimuti awan tebal nan hitam. Petir menyambar bersahut-sahutan. Tak lama kemudian hujan deras pun turun diikuti suara guntur yang menggelegar seakan memecah gendang telinga. Seluruh penduduk yang hadir dalam pesta berlarian menyelamatkan diri, sementara Ibu Sampuraga menghilang entah kemana. Dalam waktu singkat, tempat penyelenggaraan pesta itu tenggelam seketika. Tak seorang pun penduduk yang selamat, termasuk Sampuraga dan istrinya. Beberapa hari kemudian, tempat itu berubah menjadi kolam air yang sangat panas. Di sekitarnya terdapat beberapa batu kapur berukuran besar yang bentuknya menyerupai kerbau. Selain itu juga terdapat 2 ungkukan tanah berpasir dan lumpur warna yang bentuknya merupai bahan makanan. Penduduk setempat menganggap semua itu adalah penjelmaan dari upacara pernikahan Sampuraga yang terkena kutukan. Oleh masyarakat setempat, tempat itu kemudian diberi nama Kolam Sampuraga. Hingga kini tempat ini telah menjadi salah satu daerah pariwisata di Mandailing yang ramai dikunjungi orang.